Siapa yang menang dalam debat presiden kemarin tanggal 12 Desember 2023? Prabowo kah? Anies kah? Ganjar kah? Inilah pertanyaan yang paling hot hari-hari ini. Lalu kemudian pertanyaan penting lainnya adalah seberapa banyakkah pemilih yang mengubah pilihannya setelah menonton debat kemarin. Sebelum kita menjawab dua pertanyaan penting ini, kita tonton dulu cuplikan dari video debat semalam itu. Calon presiden untuk kembali menuju ke panggung utama. Kami persilakan kepada bapak-bapak untuk bisa menuju ke panggung utama. Dari Scientific American yang mengatakan bahwa debat presiden ini tak banyak efeknya. Juga dari Gallup Poll yang juga sudah rutin membuat riset-riset mengenai debat presiden karena ini tradisi sejak 63 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa sangat-sangat jarang sekali ada debat presiden yang mengubah ranking calon presiden itu. Yang tadi nomor 1 berubah nomor 2, yang nomor 2 berubah nomor 1, sangat jarang sekali. Juga ini dari Pointers yang menanyakan, do debates affect presidential election? Dijawab sendiri, not much. Gak banyak efeknya. LSI DNJA sendiri berapa kali juga melakukan survei mengenai efek dari debat presiden ini, dan ini sudah dimuat di beberapa media. Di tahun 2019 misalnya Kompas mengutip survei LSI yang mengatakan hanya 2,9% saja dari responden yang mengubah pilihannya setelah menonton debat. Tak banyak memang yang mengubah pilihannya setelah menonton debat. Ini kira-kira hasil risetnya itu bahwa dari mereka yang nonton debat itu, kita bisa bagi mereka yang sudah memilih dan mereka yang masih swing voters, ragu-ragu, sudah memilih tapi masih bisa berubah. Yang sudah memilih umumnya mengatakan 70-90% mereka mengatakan capres yang sudah mereka pilih itulah yang menang debat. Itu psikologinya. Dan 10-30% mengatakan yang menang debat adalah pihak lawan, tapi mereka pun tetap mengatakan tak mengubah pilihan. Jadi bagi yang sudah punya pilihan, mereka tidak mengubah pilihan hanya karena debat. Namun bagi swing voters, memang benar mereka mengubah pilihan setelah debat, tapi jumlah yang mengubah hanya 2,9% saja. Nah, kemarin debat itu kita lihat bisa dari 3 hal. Pertama positioning, kedua isi materi, ketiga gaya. Kita lihat di sini dari segi positioning, sangat jelas sekali di sini bahwa memang posisi Prabowo itu ingin melanjutkan Jokowi, posisi Anies itu perubahan, tapi Ganjar yang belum nampak ketegasannya di mana posisinya. Dari sisi positioning, debat semalam itu menunjukkan kejelasan posisi, tapi Ganjar yang mengambang di sana. Lalu dari isi materi. Dari isi materi bisa dikatakan seimbanglah itu gagasan yang ditampilkan oleh Ganjar, oleh Prabowo, oleh Anies. Tidak terlalu ada yang mencolok sekali menangnya itu, tapi perbedaan ada pada gaya, dan gaya ini bahkan 60% mempengaruhi persepsi pemilih mengenai siapa pemenang. Anies itu gayanya khas dia yang serius dan teoritik, gaya-gaya seorang intelektual, seorang profesor yang terjun ke dalam politik. Namun gaya ini memang populer di kalangan terpelajar, tapi kaum pelajar dalam pemilih Indonesia jumlahnya hanya 10%. Prabowo gayanya itu ada jenakanya, ada humornya, kadang-kadang ia bermain silat itu dalam debat itu dan membuat audiens tertawa. Gaya-gaya jenaka ini itu lebih disukai oleh pemilih Indonesia pada umumnya di luar kalangan terpelajar, dan jumlah mereka jauh-jauh lebih banyak. Jadi keuntungan Prabowo adalah
gayanya itu disukai oleh corak pemilih yang kebetulan di Indonesia sekarang ini jumlahnya yang paling banyak. Ganjar gayanya gaya-gaya seorang motivator yang menyentuh hati, ya katakan pertemuannya dengan pemilih di daerah ini, di daerah itu, menyentuh hati, berkesan dan tampaknya juga sangat mendengar, tapi juga jumlah pemilih yang melihat sentuhan hati ini kalah banyak dengan jumlah pemilih yang lebih senang satu gaya pidato yang sifatnya jenaka. Namun lagi Prabowo diuntungkan oleh situasi sebelum debat. Ini situasinya bahwa per hari ini survei yang dikerjakan oleh setidaknya 3 lembaga, itu LSI, DNJA, Kompas, dan Indikator Politik, sebelum debat menunjukkan pendukung Prabowo sekarang ini jumlahnya antara 39 sampai 45%. Ganjar Mahfud sekitar 15 sampai 25%, Anies Mohaimin 16 sampai 24%. Dan kita tahu tadi bahwa majoriti pemilih yang sudah memilih mengatakan calon yang sudah dipilihnya itulah yang menang debat. Nah, ini situasinya. Jika ini dilempar kepada kalangan terpelajar, mereka mengatakan Anies yang menang, tapi dilempar kepada publik luas pemilih Indonesia, mereka akan mengatakan Prabowo lah yang menang. Ini sekilas info, ekspresi data bersama saya, Denny J.A.